pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Winongsari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Winongsari. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Tiwi SPD SD. Marilah Bapak Ibu untuk membuka acara di siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Mari untuk membuka acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang nanti akan disambut langsung oleh beliau Bapak Sudarman SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Anton yang sebagai moderator pada acara diseminasi budaya positif di siang hari ini saya hormati. Bapak Ibu Guru yang saya hormati di SPD 2 Winongsari, terlebih pada Ibu Tiwi SPD selaku calon guru penggerak dari SPD 2 Winongsari yang pada saat ini akan melaksanakan acara dalam rangkaian kegiatan CGP oleh calon guru penggerak, yaitu pada sesi diseminasi budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti nanti bagaimana Ibu Tiwi akan menyampaikan paparannya. Untuk itu dengan rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas atau serangkaian tugas yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Saya silakan berdiri nanti untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya untuk disampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman nanti bisa menerima materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tiwi, sehingga nanti ke depan Ibu Bapak yang akan terjalin ke guru calon guru bergerak bisa mengikuti jejak-jejak kepada mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu mengikuti kegiatannya. Di antaranya adalah Pak Antonius Nasrani yang sudah hampir selesai dan ini disusul oleh Ibu Tiwi. Monggo silakan, itu hanya pengantar sedikit, kurang lebihnya saya maaf dan saya ini tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darman yang telah memberikan sambutan. Untuk menginjak acara selanjutnya, acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Tiwi. Kepada Ibu Tiwi, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Sudarman SPD SD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Winongsari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Winongsari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru semua yang pada siang hari ini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya, di mana saya pada kegiatan CGP itu ada tugas modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang dimana mohon maaf sekali sebelumnya bukan saya menggurui ya Bapak Ibu, tapi saya hanya sharing, berbagi kepada Bapak Ibu semua dengan tujuan nanti apa yang telah saya sampaikan dapat kita laksanakan bersama dan kita terapkan di SD Negeri 2 Winongsari. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di SD Negeri 2 Winongsari. Di sini kami menuliskan mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 2 Winongsari. Saya merasakan ya Bapak Ibu, saya mengikuti CGP ini bersyukur sekali karena di SD Negeri 2 Winongsari baik Bapak Kepala Sekolah maupun guru yang lain itu dapat berkolaborasi dengan baik, saling mendukung ya Bapak Ibu. Terbukti dari kemarin serangkaian acara CGP Pak Ari Antonius dari awal hingga saat ini akan berakhir di modul 3 ya atau dan sekarang sampai dengan saya alhamdulillah berjalan dengan baik berkat dukungan dan kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya akan langsung saja tentang konsep utama modul budaya positif. Dalam modul budaya positif di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, di mana dalam pembelajaran paradigma baru ini menerapkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita sudah tahu bahwa kita akan melayani peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada modul 1 saya juga belajar tentang bahwa guru itu menghamba kepada murid. Jadi intinya kita mengikuti alur apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga tidak asing lagi ya Bapak Ibu
bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Hafal semua ya Bapak Ibu. Biasanya kita menyanyikan lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya itu kita sudah gaungkan kepada peserta didik kita bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama yaitu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian ada gotong royong. Kemudian ada mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan disiplin positif. Di dalam benak kita yang namanya disiplin itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Terkait dengan apa? Biasanya berhubungan dengan apa? Iya, waktu, kemudian aturan gitu ya. Iya, betul sekali. Bahwa kita kalau melihat yang namanya disiplin ya berarti anak tegak terus sesuai dengan aturan gitu ya. Nah di sini dalam budaya kita makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu biasanya kalau disiplin ibaratnya biasanya kita berkata-kata walah disiplin temen itu biasanya kan kadang di hati kita terjadi ketidaknyamanan. Itu budaya kita seperti itu. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru akan menerapkan disiplin positif tersebut dari faktor intrinsik dari dalam diri murid, bukan paksaan dari orang lain. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Nanti di sini akan dijelaskan kebutuhan dasar manusia yang kelima tersebut akan diuraikan. Untuk yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini itu contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau kita di orang Jawa itu biasanya ada apa ya Pak Ibu? Kalau makan minum, sandang, pangan dan papan itu Bapak Ibu. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jika seseorang itu merasa diterima, merasa dipedulikan, itu merupakan kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan itu contohnya terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian kebebasan di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang berikutnya yaitu kesenangan,
yaitu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Tentunya kesenangan di sini itu mudah-mudahan kita terapkan setiap hari ini Bapak Ibu. Kita biasanya bergurau, bercanda, itu kita sudah memenuhi kebutuhan dalam hal ini yaitu kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau ada anak yang melakukan disiplin karena takut sesuatu, itu bukan berasal dari dalam dirinya tapi dari luar. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi kalau ada anak yang melakukan suatu hal agar ia mendapatkan imbalan, misalnya, itu juga karena dia mengharapkan. Jadi itu juga merupakan motivasi yang berasal dari luar. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini tugas guru yang perlu dikembangkan yaitu yang ini, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yang dimana murid dapat melakukan disiplin diri itu yang berasal dari motivasi dirinya sendiri, bukan dari orang lain ataupun dari luar. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Ini dimasukkan ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman antara lain itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah hati. Dan kemudian penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Biasanya kalau kita sebagai guru kadang ada penghargaan kepada siswa, pasti ada salah satu siswa yang tidak mendapatkan, itu biasanya iri ya Ibu. Ini yang termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Bahwa dalam kurikulum Merdeka pun kita tidak dianjurkan untuk sistem rankingan kan Bapak Ibu, karena akan merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas suksesnya. Di sini yang akan kami sampaikan, kami tekankan, yang konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Di dalam modul 1 itu ada yang namanya segitiga restitusi. Kemudian konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol yaitu dirinya memegang kendali atau kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini bedanya antara tadi hukuman kemudian dengan restitusi. Kemudian konsep disiplin
pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin murid pada disiplin positif pada murid. Kemudian pengertian restitusi sendiri yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada anak salah, itu mereka dalam diri mereka itu, oh iya saya salah, begitu. Jadi tidak dari luar kamu itu salah, itu bukan, tapi dia sendiri sudah bisa merasakan bahwa saya itu salah. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya terkait dengan restitusi dan beberapa contoh. Kemudian perbedaannya. Nah, perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi di situ dicontohkan pada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Itu ada contohnya. Yang pertama hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu misalnya ada anak tidak mengerjakan PR dan guru, coba silakan kamu keluar ruangan, misalnya berdiri di depan bendera hormat sampai 10 menit. Itu merupakan menyakitkan ya. Itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi semakin kesini itu semakin membaik gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu seperti yang dikatakan Pak Darman, menyakitkan katanya kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru tetap tegas dan anak diberi tanggung jawab apa yang telah menjadi kesalahan mereka. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau di dalam restitusi itu guru menanyakan dulu kenapa kok tidak mengerjakan PR. Jadi tidak serta-merta guru langsung marah gitu, tidak, tapi penyebabnya itu apa sih kok sampai tidak mengerjakan PR. Jadi ada alasannya, pasti siswa punya alasan dan siswa disuruh untuk memperbaiki. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Tadi ada yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini selaku guru ada 5 posisi kontrol dari restitusi tersebut. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol seperti tadi ada penghukum, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh penerapannya. Guru dalam penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau ada siswa, ini hanya salah satu contoh ya, kasus anak tidak memakai atribut. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai contohnya. Yang pertama penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi kalau ada ini contoh penghukumnya seperti itu. Jadi istilahnya anak istilahnya apa ya, di depan anak-anak itu di ngomong ya, istilahnya dia menjadi malu, dipermalukan ya, istilahnya dipermalukan. Ini penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini ada kalimat begini, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kalau Pak
guru berkata seperti ini termasuk ke dalam membuat rasa bersalah. Kemudian jika guru dalam posisi teman, itu biasanya dicontohkan, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kata-kata ayolah itu kita sebagai mengajak ya, itu kita dalam posisi teman, sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau itu bisa dicontohkan sebagai, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi guru tidak langsung ngomong kamu salah apa, tapi di situ anak disadarkan bahwa kamu itu sudah melanggar peraturan dan pasti anak tersebut tahu apa konsekuensinya. Kemudian sebagai manajer itu ada perkataan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini dalam hal ini guru sebagai manajer. Nah kemudian ada keyakinan kelas. Nah mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Dan nanti kita akan tahu apa perbedaannya. Kemudian di sini saya sudah mencontohkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini dalam membuat keyakinan kelas kita tidak serta-merta membuat keyakinan kelas, tapi kita mengumpulkan siswa kita untuk saling berpendapat dan nantinya akan disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak dari guru, tapi menyesuaikan kondisi kelas masing-masing dan semua siswa berpendapat. Kemudian di sini kemarin saya contohkan keyakinan kelas 5 itu disepakati di kelas 5 bahwa keyakinan kelas di kelas 5 yaitu tentang disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, kemudian selalu menerapkan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian gemar membaca, menulis, berhitung sebagai budaya literasi dan numerasi. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan kalimat yang positif. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan jangan buang sembarangan misalnya. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, itu misalnya saling menjaga kebersihan, antara lain itu berarti tidak membuang sampah secara sembarangan. Itu perbedaannya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, kalau jangan buang sampah sembarangan itu termasuk ke dalam peraturan kelas karena itu bersifat negatif. Nah di sini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melaksanakan segitiga restitusi itu harus melalui beberapa langkah segitiga restitusi. Kemudian menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi hubungannya dengan tadi segitiga restitusi, bahwa guru itu harus bertanya dulu tadi alasannya apa, kemudian konsekuensi yang diambil. Itu jadi ada komunikasi antara guru dengan siswa terkait dengan apa yang sudah dilanggar oleh murid. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang
sudah mengganggu ya waktu Bapak Ibu guru semua. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, atau ada masukan, saran ataupun pertanyaan kami persilahkan. Ada tidak Bapak Ibu? Ya Bu. Oke Pak Tarman, silakan. Terima kasih Bu. Itu saya langsung ke keyakinan kelas Bu. Sebaiknya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas itu, entah itu di dalam manapun, itu dibuat semacam dokumen Bu. Kira kemudian dipasang di dinding. Terima kasih sekali Bapak Sudarman, Kepala Sekolah tadi sudah memberikan saran. Betul sekali Pak Darman. Keyakinan kelas yang kita buat setiap kelas itu mari sebaiknya setelah kita berdiskusi dengan murid-murid, terus terjadi kesepakatan keyakinan kelas apa yang mau dibuat kita, sebaiknya kita tulis dan kita tempel agar setiap saat guru maupun murid itu dapat melihatnya. Itu ya Bapak ya? Ya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Cukup? Ya. Terima kasih atas waktu dan semuanya. Saya mohon maaf dari awal sampai akhir, banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa kita terapkan bersama di SD 2 Winongsari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup. Terima kasih. Demikianlah tadi Bapak Ibu pemaparan diskriminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh di suatu pembelajaran yang sangat berarti sekali untuk kita semuanya dalam kita menuntun kesertaan kita sesuai dengan filosofi karakter kita dalam berbagai tertentu. Bapak Ibu, dengan kata positif, mari acara yang ini kita tutup dengan bacaan masalah secara bersama-sama. Bapak Ibu, saya sebagai moderator bila banyak pertanyaan yang kurang berkenan saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarman selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Winongsari. Di dalam SD Negeri Winongsari terdapat program calon guru penggerak. Salah satu diantaranya adalah Ibu Tiwi. Kemarin sudah dilaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Untuk itu semoga dengan adanya program CGP ini di dalam diseminasi budaya positif tentang kedisiplinan, mudah-mudahan guru-guru di SD Negeri 2 Winongsari dapat mengikuti jejak yang disampaikan oleh Ibu Tiwi, yaitu tentang kedisiplinan. Semoga bisa berimbas kepada guru-guru yang lain, sehingga di SD Negeri 2 Winongsari ada beberapa guru yang sudah mengikuti program guru penggerak. Semoga bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini dapat menambah wawasan kita tentang kedisiplinan, sehingga Bu Tiwi dalam melaksanakan tugasnya bisa berjalan dengan lancar, bisa selesai program ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih Bu Tiwi yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya disiplin.
Demikian testimoni saya selaku kepala sekolah. Saya hanya berdoa mudah-mudahan Bu Tiwi tetap diberi kesehatan dan keselamatan, tetap semangat untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Bila tiga hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Antonius Nasrani. Saya bertugas di SD Negeri 2 Winongsari. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tiwi mengenai budaya positif ini sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama tentang disiplin positif untuk siswa. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa diterapkan secara bersama-sama di lingkungan sekolah ini untuk membantu murid disiplin dan terbentuk karakter yang sesuai dengan harapan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama, guru bergerak Indonesia maju.